Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat malam hari ini. Bersama-sama kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan terangi hati dan pikiran kami boleh mendengar dengan baik, mengerti akan firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan firman Allah pada malam hari ini saya beri tema menjadi anak-anak Allah yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang tentunya kita sangat bersyukur dan kita merasa bangga. Karena apa? Karena firman Allah mengatakan bahwa lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah, itu merupakan suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Karena di dalam Injil Yohanes pasal 1, saya akan membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, berkata demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Seperti saya katakan tadi, mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Seperti dikatakan di dalam ayat yang kita sudah baca, di sini dikatakan bahwa Ia telah datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak menerimanya, dunia tidak mengenal Dia. Tapi bagi kita yang percaya, kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita percaya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, inilah yang menjadi kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya, yang tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin sudah pada malam hari ini, setelah kau mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana untuk menjadi anak-anak Allah, maka firman katakan kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, setelah kita menjadi anak-anak Allah, maka firman Allah katakan bahwa Allah mengaruniakan rohnya di dalam kita, seperti dikatakan di dalam surat Galatia
Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dikatakan demikian, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan Allah mengaruniakan, memberikan rohnya tinggal di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, sehingga melalui roh yang Allah karuniakan di dalam kita, maka kita dapat berseru, ya Abah, ya Bapa. Artinya bahwa ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, maka tentunya disitulah kita dapat menerima satu hubungan yang dekat, satu hubungan yang erat antara kehidupan kita dengan Bapa di sorga. Sehingga ketika kita berseru, ketika kita berdoa, kita memanggil nama Tuhan, maka Tuhan yang mendengar setiap seruan, setiap doa kita, bahkan yang memberikan jawaban di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tidak hanya itu saja, tetapi melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, maka dikatakan Roh Kudus itu akan memimpin kehidupan saudara dan saya, seperti dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika Allah menaruh rohnya di dalam hati kita, maka Roh Kudus akan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita benar adalah anak-anak Allah. Artinya bahwa Roh Kudus meneguhkan hati kita, Roh Kudus meneguhkan iman kita, meneguhkan percaya kita bahwa kita bukan milik dunia lagi, tetapi kita sudah menjadi milik Allah. Kita adalah anak-anak Allah, dan tentunya sebagai anak-anak Allah, maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, maka Dia akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah itulah yang menjadi ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dan kebahagiaan kita karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Walaupun keadaan kita sekarang masih kita seperti sekarang ini, kita hidup dalam secara tubuh jasmani kita, tetapi kita percaya ketika Yesus menyatakan diri kelak, maka kita akan melihat Dia muka dengan muka. Kita akan melihat Dia dalam kemuliaannya. Karena apa? Ketika kita Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya pada malam hari ini, seberapa kita yang mendengar firman Tuhan, bila hati kita diteguhkan, iman kita diteguhkan, dan kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita diberi kuasa oleh Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak yang dapat menerima janji Tuhan. Sebab dikatakan sebagai anak-anak Allah, maka kita berhak untuk menerima janji Allah. Dan dalam Alkitab ada begitu banyak janji Allah yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Bila mana kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka janji Tuhan akan menyertai menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya dari saat ini sampai selama-lamanya. Mungkin janji Tuhan adalah tentang kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Walaupun malam hari ini mungkin kehidupan yang kita jalani penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, masalah, persoalan yang seringkali membawa kita dalam kelemahan kita, tetapi percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita akan memampukan kita untuk melewati segala hal yang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, malam hari ini saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan, namun firman Allah yang kita dengar menjadi kekuatan bagi iman kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Allah bahwa Engkau
Engkau Tuhan yang menjadikan kehidupan kami anak-anak Allah ketika kami percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami dapat menerima janji Tuhan, bahkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-Mu pada malam hari mungkin menghadapi masalah, persoalan, ujian, sakit, penyakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan jalan keluar, berikan kekuatan, berikan kemenangan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Susanim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.